Amerika Serikat dilaporkan berencana memangkas sekitar 200 posisi dari sejumlah entitas utama NATO. Langkah ini mencakup pengurangan personel di pusat-pusat komando aliansi yang berperan dalam perencanaan operasi militer dan pengolahan intelijen. Informasi tersebut telah disampaikan pemerintahan Presiden Donald Trump kepada beberapa ibu kota Eropa dan segera memicu kekhawatiran tentang arah komitmen Washington terhadap NATO. Meski jumlahnya tergolong kecil, keputusan ini muncul di tengah hubungan transatlantik yang sedang sensitif, sehingga maknanya dinilai jauh lebih besar dari sekadar angka. Pengurangan personel ini akan menyentuh sejumlah badan penting NATO. Di antaranya adalah Pusat Penggabungan Intelijen NATO yang berbasis di Inggris, Komando Pasukan Operasi Khusus Sekutu di Brussels, serta Strik-For NATO di Portugal yang mengawasi berbagai operasi maritim. Beberapa entitas NATO lain dengan fungsi serupa juga disebut ikut terdampak. Dari sekitar 400 personel AS yang saat ini ditempatkan di badan-badan tersebut, jumlahnya diperkirakan akan berkurang hampir setengah. Alih-alih menarik pasukan secara langsung, Washington memilih untuk tidak menggantikan personel yang masa tugasnya berakhir. Hingga kini, pemerintah AS sendiri belum menjelaskan secara rinci alasan di balik pengurangan ini. Namun, langkah tersebut sejalan dengan sinyal kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang ingin mengalihkan lebih banyak sumber daya militer ke belahan barat. Media AS pertama kali mengungkap rencana ini, sementara Gedung Putih dan Pentagon belum memberikan tanggapan resmi. Secara militer, pemangkasan ini dinilai tidak akan mengubah secara signifikan postur pertahanan AS di Eropa. Sekitar 80.000 personel militer AS masih ditempatkan di benua tersebut, hampir setengahnya berada di Jerman. Namun, bagi banyak pejabat Eropa, dampak simbolis dari langkah ini justru lebih mengkhawatirkan. Kecemasan tersebut diperparah oleh sikap Trump yang kembali menghidupkan retorika keras terhadap NATO. Dalam unggahan media sosial terbarunya, Trump bahkan membagikan pesan yang menyebut NATO sebagai ancaman bagi Amerika Serikat, sementara China dan Rusia digambarkan sekadar bayangan. Pihak NATO berusaha meredam kekhawatiran dengan menyebut perubahan jumlah personel AS sebagai hal yang lumrah. Mereka menegaskan bahwa kehadiran militer AS di Eropa saat ini justru lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, serta komunikasi antara NATO dan Washington tetap terjaga. Namun di Eropa, kekhawatiran tetap tinggi. Hal ini tak lepas dari langkah-langkah Trump lainnya, termasuk kampanye agresif untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark. Banyak pejabat Eropa menilai bahwa ancaman agresi teritorial di dalam aliansi akan menjadi preseden berbahaya bagi masa depan NATO. Ketegangan ini juga dipicu oleh dorongan AS agar Eropa mengambil alih sebagian besar kemampuan pertahanan konvensional NATO pada 2027, tenggat waktu yang dinilai tidak realistis oleh banyak negara Eropa. Sebuah dokumen keamanan nasional AS bahkan mempertanyakan apakah Eropa masih akan menjadi prioritas strategi Washington. Situasi makin rumit ketika Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap beberapa negara NATO karena dukungan mereka terhadap kedaulatan Denmark atas Greenland. Ancaman tersebut mendorong Uni Eropa mempertimbangkan langkah balasan, memperlebar jurang ketegangan transatlantik. Pemangkasan 200 posisi di NATO mungkin terlihat sebagai langkah administratif, namun dalam konteks geopolitik saat ini, keputusan tersebut dipandang sebagai sinyal penting. Di tengah ketidakpastian arah kebijakan AS dan meningkatnya tekanan global, Eropa kini menghadapi pertanyaan besar. Sejauh mana Amerika Serikat masih akan berdiri teguh di belakang aliansi yang telah berusia lebih dari 7 dekade ini?